Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa PTG Angkatan 3 dalam jabatan 2020 Universitas Negeri Lampung. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4 SDN 2 Sungai Menang pada pembelajaran ketiga tema 4 subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan. Pada subtema 3 pekerjaan orang tua. Nah, tepatnya pada pembelajaran yang ketiga. Namun, alangkah baiknya supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali belajar pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong kepada Dilan untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Siap, berdoa mulai. Absen dulu ya, siapa teman kalian yang akan masuk. Alia masuk ya. Amel masuk. Aska masuk. Gilang masuk. Emma masuk. Ego masuk. Vivian masuk ya. Febrianti masuk. Ina, Kalpa, Kalia, nggak masuk ya? Ada yang tahu kemana nak Kalia? Nggak ada keterangan. Lutfi, Milo, terima kasih ya. Hanya satu orang teman kalian yang nggak masuk. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, walaupun tidak ada keterangan. Baiklah nak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, pada pembelajaran yang masuk pada materi, nah Pak Guru ingin tahu dulu apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Ya, cerita tentang ikan gabus dan situ. Kemudian apa lagi kemarin? Sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, begitu juga hari ini masih berkaitan dengan sumber daya alam dan juga dongeng tentang ikan gabus dan situ. Nah, mari. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa membacakan? Tolong Pak Guru. Ada yang bisa bantu Pak Guru membacakan? Siapa? Jari yang bisa membacakan? Ya, silakan, Aska. Tujuan pembelajaran setelah mengamati video pembelajaran PowerPoint
Yang selanjutnya Pak Guru minta tolong kepada Ripan. Bacakan Ripan. 4. Setelah menonton video, peserta didik mampu membuat produk dari pengolahan dan pemanfaatan sampah secara kreatif. 5. Setelah membaca dongeng, peserta didik mampu menilai dengan yang dibaca. Membuat peta pikiran, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur dongeng atau cerita. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi setelah belajar ini, Pak Guru berharap kalian semua dapat menguasai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kira-kira bisa nggak, nak? Bisa ya? Nah, baiklah. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Di Indonesia kaya akan dongeng. Siapa yang pernah mendengarkan atau didengarkan dongeng di rumah? Siapa yang pernah? Ya. Jadi bisa saja dongeng itu kamu nonton di TV ada. Ya, sejak zaman dahulu. Nah, itu termasuk dongeng gitu ya di TV itu. Atau bisa juga melihat di buku-buku komik atau buku-buku dongeng lainnya. Silakan anak-anak menilai dongeng tupai dari ikan gabus dengan menuliskan di buku masing-masing. Nah, jadi nanti kita lihat dongeng ikan gabus dengan si tupai. Nanti kalian tuliskan, ya, tuliskan di buku masing-masing. Pendapat kalian itu seperti apa dongeng si tupai dengan ikan gabus. Dongengnya kita lihat. Nih. Persahabatan tupai dan ikan gabus. Kina tolong dibaca. Awal cerita pada zaman dulu, kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah seandainya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani. Baiklah ya. Tadi kita sudah bersama-sama membaca cerita si tupai dan ikan gabus. Tentunya kalian sudah dapat menilai apa isi daripada dongeng tupai dan ikan gabus. Coba sekarang ambil alat tulisnya masing-masing, dituliskan di bukunya. Nah, setelah itu nanti diutarakan apa pendapat kalian. Ya. Ya, coba siapa yang berani mengemukakan hasilnya? Siapa yang berani tunjuk tangan? Yuk, Gina, coba. Menceritakan persahabatan tupai dan ikan gabus. Tupai menolong ikan gabus yang sedang sakit dengan mengambilkan hati ikan hiu. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi cerita tadi menceritakan persahabatan dua ekor binatang ya, antara tupai dan ikan gabus. Nah, si gabus sakit. Nah, obatnya hanyalah hati ikan hiu. Nah, meskipun berat, tetapi tupai mau mengambilkan hati ikan hiu. Nah, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Nah, tapi karena persahabatan tadi, si tupai rela. Nah, baiklah. Tentunya di dalam cerita ini ada yang namanya unsur intrinsik. Masihkah ingat unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng? Ada apa saja? Ada? Ada tema. Ada apa lagi? Ada tokoh. Ada apa lagi? Ada sifat tokoh.
setting dan lain sebagainya. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Carilah unsur-unsur cerita yang ada dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk menuliskan unsur cerita yang ada dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Silakan. Syarat diskusi, Pak. Waktunya habis. Sekarang saatnya kalian masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Nah, Pak Guru minta tolong kelompok 3 dulu untuk memaparkan. Siapa yang mewakili? Siapa? Ya, silakan. Berdiri ya, biar didengar teman-temannya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardo. Saya ingin memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai dan ikan gabus. Jadi sifat tokoh baik, tempat di sungai dan di pantai. Awal cerita, si gabus minta pertolongan kepada tupai. Akhir cerita, tupai memberikan hati ikan hiu, pesan moral, membantu sahabat yang sakit. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya, silakan, Karya. Suaranya agak lantang ya, biar kedengaran teman-temannya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai dan ikan gabus dan ikan hiu. Sifat tokoh baik hati. Tempat sungai dan laut. Awal cerita, tupai mencari ikan gabus. Dia sedang sakit. Akhir cerita, tupai memberikan obat hati ikan hiu. Pesan moral, kita harus menolong teman yang sedang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan. Suaranya yang keras biar terdengar kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok 2. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Sifat tokoh baik dan saling membantu, saling tolong menolong. Tempat sungai dan laut. Awal cerita, tupai yang memanggil ikan gabus yang sedang sakit. Akhir cerita, mengambil hati ikan hiu untuk ikan gabus. Pesan moral, kita harus membantu teman yang sedang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafa dari kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 4. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai dan ikan gabus dan hiu. Sifat tokoh baik hati. Tempat sungai dan laut. Awal cerita, tupai yang mencari ikan gabus, rupanya ikan gabus sakit. Akhir cerita, tupai berhasil membawa hati ikan gabus. Pesan moral, ikan gabus berpesan untuk membawakan hati
ikan hiu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi jawaban kalian semuanya sudah baik ya, sudah bagus. Jadi pada dongeng Tupai dan Ikan Gabus ya, menceritakan tentang persahabatan ya. Persahabatan yang setia ya, yang setia meskipun harus merelakan dirinya ya, nyawanya, tapi Tupai mau menolong sahabatnya. Nah, jadi harus seperti itu bersahabat itu. Jangan mencari sahabat yang menguntungkan saja. Jadi dalam keadaan sulit kita juga harus tetap bersahabat. Nah, tentunya di dalam cerita tadi ada tokohnya. Ada berapa tokoh dalam cerita tadi? Ya. Apa saja? Latar atau tempatnya di mana tadi kejadiannya? Ada di sungai dan ada juga di laut. Nah, ada yang mempunyai watak jahat, ada yang mempunyai watak baik. Siapa yang mempunyai watak jahat? Yang mempunyai watak baik? Nah, jadi kalian semua sudah paham ya, kita lanjut. Marilah kita berdiskusi lagi. Tahukah kamu cara pengolahan sampah? Selama ini di sekeliling kita, di rumah, di sekolah, sampah berserakan kemana-mana. Ya enggak? Bagus enggak kalau seperti itu? Enggak. Nah, busuk baunya, dilihat juga enggak nyaman. Ya. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Ya. Siapa yang tahu bagaimana cara mengolah sampah? Ada nggak yang tahu? Nah, nanti setelah nonton video ini kalian akan tahu. Untuk memahami cara pengolahan sampah, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip pengolahan sampah. Yuk disimak videonya baik-baik. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, kita harus memikirkan untuk melakukan pengolahan sampah agar sampah yang dihasilkan penduduk setiap harinya bisa berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Adapun prinsip pengolahan sampah disebut juga 4R. Di antaranya adalah reduce atau pengurangan. Mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Reuse atau penggunaan kembali. Kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman dan lain-lain. Recycle atau mendaur ulang. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Replace atau penggantian. Kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, kemudian menggunakan tas belanja daripada menggunakan tas plastik dan lain-lain. Jadi kalian semua sudah menonton videonya. Tentunya kalian tahu bagaimana cara mengolah sampah tadi supaya sampah tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau kalian tadi memperhatikan, pasti tahu ada berapa cara tadi? 4.
silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dituliskan ke dalam bentuk peta pikiran seperti itu. Silahkan bekerja secara kelompok. Baiklah, berhubung waktu sudah habis, mari kita bahas secara bersama-sama. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? Coba Pak Guru minta kelompok siapa? Kelompok 2 dibacakan dulu. Siapa yang membacakan? Ayo, siapa yang membacakan kelompok 2? Langsung saja dibacakan cara mengolah sampah. Mengolah sampah, reduce, pengurangan, reuse, menggunakan kembali, replace, mengganti. 3 ya. Nah, berarti kurang 1. Coba kelompok 3 dibacakan hasilnya. Reduce, mengurangi penggunaan. Reuse, menggunakan kembali. Reduce, mendaur ulang. 3 juga. Coba kelompok 1. Memanfaatkan sampah, mengurangi penggunaan sampah, penggunaan barang, penggantian barang, mengurangi daur ulang. Oke, coba kelompok 4 bacakan. Yang kuat suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalfa dari kelompok 4. Reduce, menggunakannya. Reuse, menggunakan kembali. Plus, dapat menggunakan. Reuse, mendaur ulang. Ya, jadi coba mari kita bahas kembali. Sebenarnya bagaimana cara mengolah sampah yang baik? Nah, kalau tadi kalian memperhatikan videonya, pasti kalian akan tahu. Nah, jangan hanya asik menonton, tapi benar-benar dipahami. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu artinya pengurangan. Artinya kita tidak menggunakan barang-barang ya, yang semuanya menghasilkan sampah. Nah, misalkan beli makanan ya, makanan yang tidak berbungkus seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Jadi barang-barang ya seperti mungkin botol aqua ya, gelas aqua ataupun kemasan-kemasan yang lain yang masih bisa kita gunakan kembali. Mungkin digunakan untuk uang kembang, ya enggak? Nah, digunakan untuk kerajinan seperti yang kalian buat itu. Nah, itu yang namanya reuse, yaitu menggunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Artinya mendaur ulang. Jadi bekas barang-barang bekas itu didaur ulang untuk menjadi barang yang baru. Nah, makanya ada orang yang pekerjaannya apa? Menjadi pemulung, mencari barang-barang bekas untuk dibuat baru lagi. Kemudian yang terakhir adalah replace. Replace itu mengganti. Artinya kita bisa mengganti barang-barang yang menghasilkan bekas itu, menghasilkan sampah, mengganti dengan barang yang lain. Misalnya, kamu ketika berbelanja ke Indomaret, itu kan menghasilkan sampah kantong plastik. Caranya bagaimana? Kamu membawa tas belanja sendiri. Nah, itu salah satu langkah untuk mengurangi sampah. Paham ya, Nadia? Ada yang mau bertanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat kegiatan pemanfaatan sampah. Banyak sekali ya. Tuh, dijadikan apa namanya? Keranjang. Dijadikan apa lagi tuh? Tempat duduk. Dijadikan tas. Ya enggak? Nah, dan kerajinan-kerajinan yang lain. Tentunya mempunyai nilai jual.
nilai jual. Ya, mempunyai nilai jual. Ya enggak? Coba kalau kamu ngambil dari tempat sampah barang-barang bekas itu, kemudian kamu buat kerajinan, dijual, laku kan? Berarti menghasilkan uang. Buat jadi tas, jadi wadah kembang dan lain sebagainya. Kalau kita bisa kreatif, maka bisa mengubah atau menyulap sampah menjadi barang yang berharga. Tuh contoh-contohnya, dibuat keranjang, ini dibuat kerajinan. Nah ini nanti didaur ulang, ini nanti didaur ulang. Nah, ini jadikan tas, ini jadikan kerajinan, ya tempat duduk, ini jadikan keranjang. Nah, jadi banyak sekali. Susunlah contoh kegiatan pemanfaatan sampah. Nah, kan banyak sampah-sampah di sekitar kita. Ya enggak? Iya. Coba sampah-sampah yang ada di tempat kita itu kira-kira kalian jadikan apa supaya sampah itu menjadi manfaat dan dapat mengurangi sampah yang ada di lingkungan kalian. Nah, coba cari 3 saja. Ayo, cari 3 saja. Nah, cara ya memanfaatkan sampah supaya sampah itu menjadi nilai jual, ya, jadi nilai jual dan juga bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Yo, 3, nyari 3 saja. Sudah menemukan semuanya? Belum. Nah, soalnya 3 aja belum ketemu. Oke, habis waktu. Coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kita? Ayo siapa? Yang lain lagi yang belum pernah ngomong, ayo coba. Ayo, siapa? Ayo, silakan. Cepat, nggak usah saling lempar. Ayo, silakan. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky dari kelompok 4. Saya akan memaparkan diskusi kami dari kelompok 4. 1. Pot bunga. 2. Kotak pensil. 3. Keranjang. Ya, bagus. Buat pot bunga, buat kotak pensil, dibuat lagi keranjang atau wadah. Coba kelompok 2. Harus apa? Cara mengolah sampah ini supaya mempunyai nilai jual dan juga untuk mengurangi sampah yang ada di tempat kita. Perkenalkan, nama saya Radit. Saya akan memaparkan hasil diskusi. Botol plastik digunakan untuk pot kembang atau bunga. 2. Kaleng dijadikan wadah pensil. 3. Pipet dijadikan hiasan dinding. Ya, boleh. Coba dari kelompok 3. Saya juga akan memaparkan diskusi kelompok 3. 1. Botol bekas mengubah menjadi pot bunga. 2. Ban bekas mengubah menjadi meja. 3. Sedotan diubah menjadi tempat tisu. Iya, betul. Bagus, bagus. Semuanya ternyata kreatif semua. Coba kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Membuat pot bunga. 2. Membuat keranjang. 3. Membuat kotak pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ternyata banyak sekali ya memanfaatkan barang bekas
supaya mempunyai nilai jual. Dan juga manfaatnya juga bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Bisa membuat kotak tisu, bisa membuat kotak pensil, bisa membuat hiasan dinding, bisa juga membuat keranjang belanja juga bisa, ya enggak? Nah, kalau kita kreatif, nah bahkan dari bungkus permen saja masih bisa dibuat menjadi kerajinan. Untuk itu kita harus kreatif. Ayo mencoba, kalian dapat membuat produk dengan memanfaatkan barang bekas yang mempunyai nilai jual sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah seperti yang dilakukan pada video berikutnya. Seperti yang dilakukan para ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. 2 bulan sudah pembatasan sosial berskala besar diterapkan di banyak kabupaten kota. Agar keterampilan tetap terasa, seorang perajin di Surabaya, Jawa Timur memanfaatkan barang bekas seperti botol, toples, dan kotak tisu yang mudah disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Nama teknik ini dikupas. Prosesnya tak sulit. Toples yang telah dibersihkan dilapisi lem dengan campuran pewarna. Setelah lem merata di seluruh bagian, lalu ditempel tisu bermotif. Bisa dipilih bentuk dan perpaduannya, ya, agar toples terlihat menarik. Berikutnya, keringkan toples agar tisu merekat sempurna. Ini kan corona ya, jadi kita banyak waktu banget di rumah. Jadi waktu lihat ada toples lama itu saya tergerak untuk memperbarui temanya gitu. Jadi waktu lihat tisu-tisu yang saya koleksi, kebetulan kali ini saya terinspirasi dengan tema botanical. Wah, cantik ya hasilnya. Tak heran, teknik membuat kerajinan dekupas ini banyak diminati kaum hawa. Nah, baiklah, tadi sudah menonton video tentang pengolahan barang bekas atau sampah yang menjadi nilai ekonomi. Nah, bisa juga nanti kalian melakukannya di rumah. Nah, jadi Pak Guru minta kalian melakukan atau membuat kerajinan yang terbuat dari bahan barang-barang bekas dan ngambil di sekeliling rumah kalian. Minggu depan dibawa ke sekolah. Nah, kita lihat hasil karya siapa yang paling bagus. Nanti yang paling bagus kita akan pamerkan di sekolah kita, ya. Jadi jangan lupa meminta bantuan orang tua untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Ya, paham ya anak ya? Ada pertanyaan pada pembelajaran siang hari ini? Coba, ada nggak yang mau bertanya? Ada? Semuanya paham? Paham. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Ya, dongeng, unsur-unsur terintrinsik. Apalagi yang kedua? Nah, mendaur ulang barang bekas atau mengolah sampah. Mengolah sampah sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi mulai sekarang kan tahu bagaimana cara mengolah sampah. Itu jangan lagi kalau sudah tahu kok masih buang sampah sembarangan, ya. Jadi sampah yang ada di sekitar kita olah menjadi barang-barang yang berharga. Selain itu, barang yang mempunyai nilai jual dan juga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Baiklah, mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan. Kalau tidak ada
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum